Untuk pembahasan pertama, yaitu mengenai jenis-jenis prosedur analitis. Auditor dapat menggunakan satu atau lebih dari 5 jenis prosedur analitis. 5 jenis prosedur analitis tersebut yaitu yang pertama, membandingkan data klien dengan data industri. Yang kedua, membandingkan data klien dengan data periode sama yang sebelumnya. Yang ketiga, membandingkan data klien dengan hasil dugaan yang telah ditentukan klien sebelumnya atau anggaran. Yang keempat, membandingkan data klien dengan hasil dugaan yang telah ditentukan auditor. Dan yang kelima yaitu membandingkan data klien dengan hasil dugaan yang menggunakan data non-keuangan. Selanjutnya, tahapan-tahapan pelaksanaan prosedur analitis. Secara umum, pelaksanaan prosedur analitis dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksa terlebih dahulu melakukan pemahaman hubungan keuangan yang bisa diperoleh dengan dimilikinya pemahaman tentang audit dan proses bisnis utama dari audit. Yang kedua, mengembangkan harapan atas data yang tercatat atau perbandingan yang seharusnya terjadi antar data terkait. Yang ketiga, membandingkan data atau perbandingan data yang tercatat dengan harapan yang dikembangkan, serta menelusuri penyebab penyimpangan signifikan yang terjadi. Selanjutnya, tujuan prosedur analitis. Tujuan prosedur analitis terkait erat dengan waktu pelaksanaannya. Yang pertama, pada tahap perencanaan pemeriksaan, prosedur analitis membantu pemeriksa dalam memahami entitas, termasuk transaksi dan kejadian pada tahun berjalan. Yang kedua, pada tahap pelaksanaan pemeriksaan lapangan, prosedur analitis ditujukan untuk memperoleh bukti tentang asersi tertentu yang berhubungan dengan saldo akun atau jenis transaksi. Yang ketiga, pada tahap pelaporan, prosedur analitis dilakukan sebagai review menyeluruh informasi keuangan. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa akun-akun dalam laporan keuangan yang berkaitan baik secara vertikal maupun horizontal sudah sinkron dan tidak diperlukan lagi bukti tambahan untuk memastikan kewajaran laporan keuangan. Prosedur analitis berperan penting sehingga dibutuhkan selama fase perencanaan dan penyelesaian audit. Namun, dalam SPKN disebutkan bahwa prosedur analitis hanya dilakukan pada tahap perencanaan pemeriksaan yang disebut dengan prosedur analitis awal dan tahap pelaksanaan pemeriksaan yang disebut dengan prosedur analitis akhir. Selanjutnya, pelaksanaan prosedur analitis awal. Hukum prosedur analitis awal dalam tahap perencanaan pemeriksaan adalah wajib. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk membantu pemeriksa dalam merencanakan sifat, saat, dan lingkup untuk prosedur-prosedur lainnya di tahap selanjutnya atau prosedur pemeriksaan yang akan digunakan untuk memperoleh bukti-bukti pemeriksaan untuk saldo akun atau kelas transaksi tertentu. Pelaksanaan prosedur analitis akhir. Prosedur analitis akhir diterapkan untuk membantu pemeriksa dalam menilai kesimpulan akhir yang diperoleh dan dalam mengevaluasi penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksa harus menganalisis rasio keuangan dan mengevaluasi lebih lanjut perbedaan material antara nilai yang diharapkan dengan yang tercatat dalam laporan keuangan. Pentingnya struktur pengendalian intern. Struktur pengendalian intern menjadi penting berkaitan dengan 3 hal. 1. Lingkup dan ukuran entitas bisnis semakin kompleks. Hal ini mengakibatkan manajemen harus mengandalkan laporan dan analisis yang banyak jumlahnya agar peranan pengendalian dapat berjalan efektif. 2. Pemeriksaan dan penelaahan bawaan dalam sistem yang baik memberikan perlindungan terhadap kelemahan manusia dan mengurangi kemungkinan kekeliruan dan ketidakberesan yang terjadi. 3. Pengendalian intern yang baik akan mengurangi beban pelaksanaan audit sehingga dapat mengurangi biaya ataupun fee audit. Kandungan struktur pengendalian intern.
Struktur pengendalian intern entitas atau satuan usaha mempunyai kandungan yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan tertentu suatu entitas akan tercapai. Struktur pengendalian intern yang efektif dirancang dengan tujuan pokok sebagai berikut. 1. Menjaga kekayaan dan catatan organisasi. 2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. 3. Mendorong efisiensi. 4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Tujuan pertama dan kedua dapat dipenuhi dengan pengendalian akuntansi yang baik, dan tujuan ketiga dan keempat dapat dipenuhi dengan pengendalian administratif yang baik. Konsep dasar struktur pengendalian intern. Ada beberapa konsep dasar yang berkaitan dengan struktur pengendalian intern. Konsep dasar tersebut meliputi 1. Pertanggungjawaban manajemen, 2. Kewajaran atau keyakinan rasional yang memadai, 3. Keterbatasan bawaan, dan yang terakhir metode pengelolaan data. Perkembangan konsep struktur pengendalian intern atau SPI. Mendefinisikan pengendalian intern sebagai proses dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personel perusahaan yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang dapat dipercaya untuk mencapai tujuan perusahaan yang digolongkan menjadi yang pertama, dapat dipercayainya pelaporan keuangan, yang kedua, kepatuhan dengan hukum dan aturan yang berlaku, dan yang ketiga, efisiensi dan efektivitas operasi. Jadi berdasarkan pengertian tersebut dapat diuraikan beberapa konsep dasar pengendalian intern, yaitu yang pertama, pengendalian intern ini adalah suatu proses. Yang kedua, pengendalian intern berfungsi efektif karena manusia. Yang ketiga, pengendalian intern tidak dimaksudkan untuk memberi jaminan yang mutlak, tetapi memberikan jaminan yang memadai. Dan yang keempat, pengendalian intern diharapkan mencapai tujuan yang meliputi pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasional. Komponen struktur pengendalian intern atau SPI. Pengendalian intern ini terdiri dari 5 komponen yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian ini merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. Yang kedua, penaksiran resiko. Penaksiran resiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian ini adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Serta yang terakhir adalah informasi dan komunikasi, di mana informasi dan komunikasi ini adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Penghimpunan pemahaman struktur pengendalian intern atau SPI. Jadi auditor harus memperoleh pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Jadi pemahaman struktur pengendalian intern klien ini digunakan auditor untuk yang pertama, mengidentifikasi bentuk-bentuk salah saji yang potensial. Yang kedua, mempertimbangkan faktor yang memengaruhi resiko salah saji material. Dan yang ketiga, merancang pengujian substansif. Adapun tingkat pemahaman elemen struktur pengendalian intern ini tergantung judgemen auditor yang dipengaruhi oleh 4 poin. Yang pertama, pengetahuan terhadap klien dari audit yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Yang kedua, resiko bawaan dan materialitas yang telah ditentukan. Yang ketiga, pemahaman terhadap industri klien. Dan yang terakhir, kompleksitas dan tingkat kemajuan teknologi operasi dan sistem akuntansi klien.
Sesuai dengan elemen yang dimilikinya, maka pemahaman struktur pengendalian intern yang harus diperoleh meliputi yang pertama, pemahaman lingkungan pengendalian, yang kedua, pemahaman atas penaksiran resiko, yang ketiga, pemahaman atas aktivitas pengendalian, yang keempat, pemahaman atas informasi dan komunikasi, dan yang terakhir, pemahaman atas monitoring.